Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi percepatan dan kecepatan pada batang penghubung. Ini sebuah mesin diesel mempunyai mekanisme engkol peluncur yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Sebuah tekanan gas P bekerja ke arah kiri melalui pena torak C yang menyebabkan engkol berputar arah jarum jam berlawanan arah jarum jam pada kecepatan tetap yakni 1820 putaran per menit. A. Gambarkan mekanisme dengan skala yang sesuai dengan ukuran kertas. B. Gambarkan diagram kecepatannya. C. Tentukan VB, VCB, VC dan omega 3, yaitu gunakan skala kecepatan 1 mm banding 0,3 meter per detik. Digambarkan diagram percepatannya. Yang E itu tentukan AB, ACB, AG2, AG3, AG4, dan A3 di mana skala kecepatan 1 mm sama dengan 22,5 meter per second. Selanjutnya materi ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, baik. Oke, lanjut ke untuk menjawab di soal bagian A, yaitu gambarkan mekanisme dengan skala sesuai ukuran kertas. Di sini kami menggunakan ukuran kertas A4 dengan perbandingan kertasnya itu perbandingan gambarnya itu 1:2 daripada ukuran aslinya. Lanjut ke gambar bagian B atau gambar diagram percepatan. Di sini untuk mendapatkan gambar ini perlu kita mencari dulu di tabel kecepatan. Untuk tabel kecepatan akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat. Silakan Saudara Rahmat. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tabel kecepatan pada bagian C. Nah, untuk menggambar atau mengisi tabel kecepatan ini diperlukan yang namanya gambar diagram kecepatan yang sudah ada di sini di layar pada bagian B. Oke, di sini ada bagian term besar yakni milimeter per second. Kenapa kita menggunakan milimeter? Karena kita menggambarnya dengan ukuran milimeter juga, yakni milimeter per second, yaitu ada arah, vektor, dan keterangan. Oke. Selanjutnya di sini untuk menghitung kecepatan VB, VCB, dan VCB ini kita menggunakan rumus, yakni rumus kecepatan, yakni kecepatan linear V sama dengan kecepatan sudut omega dikali dengan jari-jari atau R. Atau bisa juga dengan omega sama dengan kecepatan sudut V dibagi R. Nah, untuk omega 2 ini yang sama dengan 1820 ini kita bisa lihat pada diagram kinematika. Oke? Diagram kinematika ini kita bisa lihat. Nah, diagram omega 2 ini dia memiliki batang kedua. Nah, batang kedua ini pada bagian A ini ya, yang ada G2 itu. Nah, pada G2 itu omega 2. Lalu, itu sudutnya sebesar 1820. Jadi, kita harus konversikan ke radian per second dari radian per menit ini. Jadi omega 2 sama dengan 1820 radian per menit. Lalu kita jadikan menjadi 60 detik itu menjadi 30 radian per detik. Oke. Lalu di sini ada keterangan karena skala kecepatan yang digunakan 1 mm sama dengan 100 mm per second, maka data yang diperoleh sebagai berikut. Oke, sebelumnya di sini sudah ada diagramnya, ada diagram kecepatan
Di sini ada keterangan VB sama dengan 27 mm. Di sini kan dia menggunakan dibagi 100 ya di sini. Jadi 27. Lalu di sini kita akan kembalikan ke asalnya dikali 100. Jadinya 27 dikali 100 sama dengan 2700 mm per second. Lanjut kita ke VCB. Nah, VCB ini yakni 13,98 dikali 100 sama dengan 1398 mm per second. Lalu VC sama dengan 27,1 mm dikali 100 sama dengan 2701 mm per second. Lalu omega 3. Oke, omega 3 ini pada batang ketiga ya. Batang ketiga ini pada G3 ini. Pada bagian A ini, gambar mekanisme sesuai dengan ukuran kertas A4 ini. G3, itu miliknya omega 3. Oke, omega 3 ini dia pakai rumus VCB dibagi BC sama dengan 2701 mm per second dibagi 300, yakni sama dengan 9,003 radian per second. Dengan keterangan berlawanan arah jarum jam. Di sini kita bisa lihat arahnya ya, pada diagram mekanisme ini ya. Diagram kecepatan nih ya. Dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Oke. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, lanjut di penjelasan bagaimana bisa mendapatkan gambar diagram kecepatan ini. Pertama kita harus mengetahui dari batang OB, di mana batang OB itu sudah diketahui atau bagian IB di sini, yaitu 2700. Karena ukuran skalanya itu kita menggunakan 1 mm sama dengan 100 mm per detik, maka kita bagi di sini jadi 100, dibagi 100 sehingga batang OB di sini jadi 27. Oke, kita pakai dulu. Bagaimana dengan mendapatkan batang BC? Batang BC itu didapatkan dengan cara kita mengambil tarik garis tegak lurus terhadap batang BC. Oke, pertama kita ambil tarik garis tegak lurus terlebih dahulu. Oke, kita sudah ambil ini. Ini batang BC. Baru kita ambil lagi tegak lurus di batang OB, di mana kita harus tarik dulu. Garis tegak lurus di batang OB itu kita panjangnya tadi itu yang 27. Nah, batang tegak lurus garis yang telah ditarik tegak lurus terhadap batang BC itu tinggal kita pindahkan sehingga ketemu di adanya titik pertemuan di antara batang OB dan batang BC. Nah, untuk mengetahui ukuran BC-nya, di sini kita tinggal menggunakan tarik garis lurus, yaitu yang di VCB, karena arah VCB itu horizontal, sehingga kita tinggal tarik garis lurus saja dari titik sini, titik O, ambil garis lurus. Nah, selesai di situ, baru kita hapus saja garis yang tidak kita butuhkan. Nah, setelah kita dapat ukurannya di sini, kita tinggal ukur saja di batang BC itu berapa. Nah, ini bisa terlihat di batang BC itu ada berapa. Nah, untuk batang dari C-nya itu ini. Ini mungkin ada salah dikit untuk gambarnya, dan ukuran aslinya yang hasil akhirnya yang benar ini, sehingga dari hasil tarik garis tegak lurus terhadap batang itu menghasilkan gambar ini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil
kecepatan yang di IB, ICB, dan IC. Oke, lanjut kita ke bagian D, yaitu diagram percepatan. Diagram percepatan juga ini sama. Pertama kita perlu mencari atau menghitung di tabel percepatan. Di tabel percepatan mungkin bisa dijelaskan oleh saudari Rita, Karina. Baik, saya jelaskan untuk tabel percepatan. Di sini untuk termnya bisa dilihat AB. Untuk di diagram percepatan ada AB. Itu rumusnya AB sama dengan AB dikali N plus AB dikali T. Bisa dilihat aja di diagram percepatan. Kemudian kita lanjut ke besarnya. Untuk arahnya itu di B ke 0. Itu di VB pangkat 2 per O kurang B sama dengan 2700 pangkat 2 per 90 sama dengan 8100. Itu untuk hasil dari AB. Kalau di zoom ini ada 81. Kenapa bisa 8100? Itu karena skalanya dikali 1000. Kemudian lanjut yang kedua, ACB-nya sama dengan dalam kurung ACB dikali N plus ACB dikali T. Untuk besarannya VCB kuadrat per C minus B sama dengan 2701 pangkat 2 per 300 sama dengan 24.318. Bisa dilihat di diagram lagi. Kemudian dilanjut AG2 sama dengan AG2 dikali N plus AG2 dikali T. Untuk besarannya di VG pangkat 2 per O min G2 itu sama dengan W dikali O minus G pangkat 2 per 64 itu sama dengan dalam kurung 30 dikali 64 pangkat 2 per 64 hasilnya 57.600 atau 57,6. Kemudian lanjut di AG3 sama dengan AG3 dikali N plus AG3 dikali T. Untuk besaran normalnya VG kuadrat per B min G3 sama dengan W dikali O min G pangkat 2 per 140. Itu sama dengan 9,003 dikali 140 pangkat 2 per 140 itu di 11.347,5 atau 11,35. Di sini dia terbulatkan kalau di AutoCAD. Lanjut di AG4 sama dengan AG4 dikali N plus AG4 dikali T. Itu besaran normalnya VG4 kuadrat per O minus C sama dengan 1398. Di pangkat 2 per infinity sama dengan 0 di garis horizontal. Di sini saya jelaskan karena skala percepatan yang digunakan adalah 1 mm sama dengan 1000 mm per second kuadrat, maka data yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, AB sama dengan ABN plus ABT, AB-nya kita coret aja sama dengan 81.000 mm per second kuadrat. Itu yang di AB. Kemudian ACB-nya itu di 70.430. Ini ada lihat kursor saya. Kemudian yang di AG2 itu 57.600. Ini dia. Kemudian AG3-nya 70.510 di sebelah kanan ini. AG3. Kemudian AG4-nya itu di 46.810 itu di atas AG4. Kemudian di A3-nya
ACBT per BC itu di 66.100 atau 66,1. Nih lihat kursor saya zoom nih. Jadi itu untuk ininya perhitungannya 66.100 mm per second kuadrat dibagi 300 mm itu sama dengan 220,33 radius per second kuadrat. Jadi seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Rizky. Oke. Karena di tabel kecepatan atau di bagian tabel gaya normalnya itu sudah diketahui, sehingga kita bisa dapat gambar diagram percepatannya. Oke, kita lanjut ke gambar ini. Di AutoCAD ini agak susah gambar karena untuk cari tegak lurus itu susah. Satu penjelasan, gaya normal ini merupakan gaya yang sejajar dengan terhadap batangnya, sehingga jika di sini 8.100 karena skala yang digunakan adalah 1 mm sama dengan 1000 mm per second kuadrat, maka kita bagi 1000 sehingga nanti menjadi ini ya 81 kalau 81. Ini dia lagi di 81 1000. Ini kurang 01 harusnya 81.000. Oke, kita karena gaya itu merupakan gaya normal terhadap tumbuh BO atau BB, sehingga kita tinggal ambil saja garis dari titik O ke titik B atau titik batang OB dengan panjangnya itu 81. Dan panjang 81. Setelah kita move dulu di sekitar sini. Nah, karena di sini di bagian sini di mana itu B itu tidak mempunyai gaya tangensial, sehingga kita lanjut ke bagian ACB di mana gaya normal ACB itu 24,98 dibagi 1000 jadi 24,3. Ini yang ini gambar 24, yang ini gambarnya, karena itu merupakan gaya normal, jadi kita tinggal tarik garis lurus yang sejajar dengan batang BC atau batang B ke dan panjang 24,3. Itu kita pindahin lagi, kita tinggal kasih ketemuan di titik di batang titik yang tadi, batang gaya normal di AB. Dan untuk mendapatkan gaya tangensial ACB ini, kita hanya perlu ambil garis tegak lurus terhadap BC, batang BC. Jadi kita tinggal ambil garis tegak lurus saja terhadap batang BC. Kita ambil ini. Nah, untuk mengetahui titik perpotongan di sini kita tinggal menggunakan garis yang di AG4, karena di garis AG4 itu gaya normal itu 0 dan gaya tangensialnya itu horizontal, sehingga kita tinggal ambil dari line, kita buat garis lurus saja dari titik ini. Dan untuk karena ini merupakan kita menggunakan metode diagram atau diagram, sehingga
untuk hasil yang 70.430 ini kita tidak perlu menggunakan rumus, kita hanya perlu menggunakan ambil garis, baru kita gunakan temukan di titik di sini, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari gaya percepatan di ACB. Untuk di AG2 tuh tinggal ambil AG2 tuh di sini. AG2 kita hanya perlu mengambil garis yang sejajar terhadap batang OB dengan panjangnya itu 57,6. Nah, untuk AG3 sendiri itu ada dua diketahui, yaitu gaya normal dan gaya tangensial. Untuk mencarinya itu dia sama saja dengan mencari gaya yang di ACB. Sedangkan di AG4 kenapa di gaya normalnya itu tidak terhingga, karena di sini merupakan tumbuh di mana piston maju mundur, sehingga dia itu tidak hingga di sini, sehingga hasilnya 0. Oke, itu saja dari saya kembalikan ke saudara Wahyu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.